Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Bunga. Hari ini kita akan bahas bab 2 mengenai jaringan pada tumbuhan. Dengan kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Pada bab sebelumnya, kamu telah mempelajari struktur dan fungsi sel pada tumbuhan. Sekelompok sel tumbuhan yang mempunyai struktur dan fungsi sama akan membentuk jaringan tumbuhan. Berbagai jaringan tumbuhan dengan fungsi tertentu bisa berkumpul membentuk suatu organ. Bagaimana struktur dan fungsi jaringan tumbuhan? Mari kita pelajari jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan penyusun organ tumbuhan. Menurut kemampuan membelahnya, jaringan tumbuhan ada dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Kita ke jaringan meristem dulu ya. Jaringan meristem ini merupakan jaringan yang memiliki kemampuan untuk terus membelah diri tak terbatas. Ciri-ciri jaringan meristem antara lain: selnya kecil-kecil, dinding sel tipis, inti sel besar, dan vakuola kecil. Pengelompokan jaringan meristem sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan asal terbentuknya. Jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada meristem primer. Sel-selnya merupakan perkembangan langsung dari sel-sel embrional, misalnya kuncup, ujung batang, dan ujung akar. Aktivitas meristem primer mengakibatkan batang dan akar tumbuh memanjang, disebut pertumbuhan primer. Yang kedua, ada meristem sekunder, berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi, misalnya kambium dan kambium gabus. Aktivitas meristem sekunder mengakibatkan tubuh tumbuhan menjadi besar, disebut pertumbuhan sekunder. Kemudian selain ada berdasarkan asal terbentuknya, ada juga berdasarkan letaknya. Meristem dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut ya. Ada yang pertama meristem apikal, terdapat di ujung akar dan ujung batang. Yang kedua ada meristem interkalar, terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya di pangkal ruas batang rumput. Dan yang ketiga ada meristem lateral, terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya, misalnya pada kambium dan kambium gabus. Oke, kemudian jaringan dewasa atau jaringan permanen itu merupakan jaringan yang telah mengalami diferensiasi dan tidak bersifat meristematis lagi. Oke, ada apa aja pada jaringan permanen itu? Jenisnya ya, ada jaringan epidermis yang pertama, yaitu disebut juga jaringan pelindung. Ciri-cirinya merupakan jaringan terluar tumbuhan, terdiri dari selapis sel yang pipih, berbentuk balok dan rapat, serta tidak terdapat ruang antar sel. Fungsinya untuk melindungi jaringan di sebelah dalamnya. Jaringan epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata atau mulut daun, trikoma, duri, sel kipas, sistolit, sel silika, dan sel gabus. Oke, yang kedua ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Terdapat hampir di semua bagian tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya tersusun dari sel-sel berukuran besar dan hidup, persegi banyak, terdapat ruang antar sel, dan fungsinya yaitu sebagai penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Misalnya, contohnya klorenkim untuk fotosintesis dan airenkim untuk menyimpan udara. Banyak jenis jaringan parenkim ini ya. Terus kemudian yang ketiga, jaringan penyokong atau jaringan penguat, dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim terdiri dari sel-sel yang hidup yang mengalami penebalan selulosa di bagian sudut dinding selnya. Contoh terdapat pada bagian terluar batang dan urat daun. Fungsinya sebagai penyokong pada bagian tumbuhan muda yang sedang tumbuh, dan contohnya bisa juga pada tumbuhan herba. Oke, yang kedua ada jaringan sklerenkim.
Nah, sklerenkim ini juga merupakan jenis jaringan penyokong ya. Dia merupakan jaringan yang sel-selnya mengalami penebalan di seluruh dinding selnya. Nah, itu bedanya ya kolenkim dengan sklerenkim. Nah, sklerenkim ini terdiri dari sel-sel mati dengan dinding selnya dari zat lignin. Sklerenkim fungsinya untuk menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa dan melindungi bagian-bagian lunak yang lebih dalam. Nah, jaringan sklerenkim ini bisa dibedakan menjadi dua macam ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, serat sklerenkim berbentuk seperti benang panjang, misalnya serat rami dan serat kapas. Yang kedua, ada sklereid atau sel batu ya, mempunyai dinding sel yang keras, terdapat pada semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, pembuluh tapis, dan dalam buah atau biji, contohnya pada tempurung kelapa. Oke, yang keempat ada jaringan pengangkut atau vaskuler yang terdiri dari xilem dan floem. Apa bedanya xilem floem? Nah, udah dari zaman SD ya. Xilem itu adalah pembuluh kayu, yaitu komponen penyusun xilem yang terdiri dari unsur trakeal. Trakeal ini terdiri atas trakea dan trakeit. Terus kemudian selain tersusun trakea-trakeit, xilem ini juga tersusun atas serabut xilem dan parenkim xilem. Xilem sendiri fungsinya untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju bagian atas tubuh tumbuhan. Nah, sedangkan si floem itu adalah pembuluh tapis atau pembuluh kulit kayu. Komponen penyusun floem itu terdiri dari unsur-unsur tapis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem. Fungsi floem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, yang terakhir ada yang kelima itu jaringan gabus atau periderma, merupakan jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder menggantikan epidermis batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Nah, jaringan ini berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari kehilangan air. Tampak jelas kalau pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Dikotil itu yang berkeping dua dan gymnospermae itu yang tumbuhan berbiji terbuka ya. Struktur jaringan gabus pada tumbuhan dikotil terdiri dari velogen atau kambium gabus yang akan membentuk velum atau gabus ke arah luar dan veloderma ke arah dalam. Oke, sekarang perhatikan gambar di sini ya. Ini adalah gambar struktur jaringan penyusun akar. Kalau diambil dari sayatan ujung akar pada tanaman bawang ya, ini dilihat dari potongan membujur. Akar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu daerah diferensiasi, daerah perpanjangan, daerah pembelahan, dan tudung akar atau kaliptra. Urutan dari luar ke dalam penampang melintang akar terdiri dari jaringan-jaringan sebagai berikut. Yang pertama, ada epidermis, memiliki rambut akar sebagai aktivitas sel-sel di belakang titik tumbuh yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. Yang kedua, korteks, terdapat jaringan-jaringan antara lain parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga, endodermis merupakan selapis sel yang menjadi pembatas antara korteks dan stele. Sel-sel endodermis memiliki penebalan lignin dan suberin sehingga tidak mudah ditembus oleh air. Penebalan tersebut membentuk semacam pita yang dinamakan dengan pita Kaspari. Sel endodermis yang dindingnya tidak menebal disebut sel penerus atau peresap. Fungsinya sebagai pengatur jalannya larutan yang disertai dari tanah masuk ke silinder pusat. Yang keempat, stele atau silinder pusat tersusun dari jaringan-jaringan sebagai berikut. Ada perisikel atau perikambium pada akar dikotil ini, fungsinya untuk membentuk cabang akar dan kambium gabus.
Kemudian ada berkas pengangkut yang terdapat di sebelah dalam perisikel ya. Nah, ini nanti ada perbedaan berkas pengangkut. Kalau pada berkas pengangkut pada akar tumbuhan monokotil, letak xilem dan floemnya berselang-seling membentuk lingkaran. Sedangkan kalau berkas pengangkutnya pada akar tumbuhan dikotil, xilemnya berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Sedangkan floem mengelilingi xilem. Di antara xilem dan floemnya juga terdapat kambium. Itu kalau pada berkas pengangkut pada akar tumbuhan dikotil. Oke, umpulur. Yang terakhir juga ada umpulur ya. Umpulur juga merupakan bagian dari jaringan stele. Ini terdiri dari jaringan parenkim. Pada akar tumbuhan dikotil tidak terdapat umpulur ya, atau umpulurnya sempit. Fungsinya yaitu umpulur itu untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada struktur jaringan penyusun batang ya. Lihat gambarnya, struktur anatomi batang itu terdiri dari jaringan-jaringan yang tersusun dari luar ke dalam sebagai berikut. Yang pertama ada epidermis. Pada batang yang mengalami pertumbuhan sekunder, lapisan epidermis digantikan oleh lapisan gabus atau lentisel yang dibentuk dari kambium gabus. Lentisel ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan penguapan. Oke, kemudian ada korteks yang tersusun dari jaringan kolenkim, makin ke dalam tersusun dari jaringan parenkim. Yang ketiga ada stele yang tersusun dari jaringan-jaringan berikut, ada perisikel, berkas pengangkut ya. Berkas pengangkutnya ini juga ada perbedaan antara batang dikotil dengan monokotil. Kalau pada batang dikotil, berkas pengangkutnya itu tipe kolateral terbuka, yaitu xilem terletak di sebelah dalam, floem di sebelah luar, dan di antara keduanya terdapat kambium. Letak berkas pengangkut teratur melingkar berdasarkan letaknya. Kambium ada dua macam, yaitu ada kambium fasikuler dan kambium interfasikuler. Apa bedanya kambium fasikuler dengan kambium interfasikuler? Kalau kambium fasikuler yaitu kambium yang terletak pada berkas pengangkut di antara floem dan xilem. Sedangkan kalau kambium interfasikuler yaitu kambium yang terletak di antara dua berkas pengangkut. Nah, aktivitas kambium menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun atau yang disebut dengan annual ring, yaitu lingkaran atau lapisan yang menunjukkan kambium melakukan pembelahan dan pada saat kambium tidak melakukan pembelahan. Nah, lingkaran tahun ini bisa berguna untuk memperkirakan umur pohon. Nah, bedanya kalau tadi kan pada batang dikotil ya, sekarang kalau pada batang monokotil itu berkas pengangkutnya tipenya kolateral tertutup, yaitu artinya xilem terdapat di sebelah dalam dan floem terdapat di sebelah luar, dan di antaranya tidak terdapat kambium, sehingga batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar. Letak berkas pengangkut tersebar tidak teratur pada meristem dasar. Kemudian yang terakhir, struktur dan fungsi jaringan penyusun batang itu yang merupakan susunan dari stele ya. Ada jaringan empulur juga. Nah, empulur ini merupakan parenkim yang terdapat di tengah-tengah stele, juga terdapat di sekitar kelompok-kelompok ikatan pembuluh berbentuk jari-jari yang disebut jari-jari empulur. Nah, sel-sel jaringan empulur yang segaris dengan kambium fasikuler berubah menjadi kambium. Batang monokotil tidak memiliki jari-jari empulur. Oke, yang terakhir ada struktur dan fungsi jaringan penyusun daun. Daun tersusun oleh berbagai macam jaringan, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, epidermis, dinding luarnya dilapisi kutikula yang berfungsi mengurangi penguapan air, letaknya pada permukaan atas maupun bawah daun.
Terdapat stomata sebagai jalan keluar masuknya udara. Selain itu terdapat sel penjaga sebagai pengatur dalam membuka dan menutupnya stomata. Kalian sambil perhatikan gambar jaringan penyusun daun ini ya. Kemudian ada yang kedua, jaringan parenkim atau mesofil berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Mesofil pada daun dikotil terdiferensiasi menjadi dua macam parenkim, yaitu sebagai berikut. Ada parenkim palisade atau jaringan tiang, terdiri dari sel-sel berbentuk silinder tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplas. Yang kedua ada parenkim spons atau jaringan bunga karang, tersusun oleh sel-sel yang tidak teratur, tersusun renggang dan mengandung lebih sedikit kloroplas. Mesofil pada daun monokotil letaknya pada cekungan di antara urat daun. Mesofil daun monokotil tidak berdiferensiasi, bentuknya seragam, kecuali mesofil pada sarung berkas pengangkut lebih besar, kloroplas sedikit dan dindingnya lebih tebal. Kemudian tersusun juga ada jaringan pengangkut ya, terdapat pada bagian bawah daun dan disebut tulang-tulang daun kalau pada tumbuhan dikotil. Letak jaringan pengangkut pada daun monokotil sejajar sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas pengangkut kecil diantaranya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.